Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan proposal tugas akhir saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vinadia Fatus Saada. Saya dari program studi Tedris Matematika Fakultas Tedris Umum. Sebelumnya yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan sekaligus menjadi dosen pembimbing satu saya. Terima kasih atas bimbingannya Bapak. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa yang terhormat Ibu Eka Rahayu selaku Kaprodi Tadris Matematika, dan tak lupa pula yang terhormat Bapak Eko Waluyo MPD selaku dosen pembimbing 2 saya. Terima kasih atas bimbingannya dan motivasinya Bapak. Dan juga tak lupa pula yang terhormat para penguji seminar proposal. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman yang telah mensupport saya sehingga proposal ini selesai. Oke, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul skripsi yakni pewarnaan graceful pada graf amalgamasi titik family graph phi. Oke, langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Berbicara tentang matematika, matematika adalah salah satu ilmu yang mana mengalami banyak perkembangan dari cabang ilmunya, dan salah satunya adalah cabang ilmu graf. Nah, graf sendiri di sini adalah graf sederhana yang saling berhubungan. Maksudnya bagaimana? Graf atau yang biasa disimbol dengan huruf G itu berhubungan dengan yang namanya vertex dan edge, atau bisa dikatakan titik dan sisi. Mengkaca pada kajian terdahulu, ada beberapa kajian terdahulu. Yang pertama yaitu mengenai pewarnaan graceful. Yang pertama yaitu pada artikel Micu dan kawan-kawan pada tahun 2019, mereka menentukan bilangan kromatik pada kelas graf khusus. Dan ada juga Sania pada tahun 2021 itu menentukan bilangan kromatik pada keluarga graf. Lalu jika mengaca kajian terdahulu mengenai amalgamasi atau graf kipas, yang pertama itu ada Danang pada tahun 2021, yaitu menentukan hasil graf amalgamasi siklus. Dan yang kedua itu ada Ma'rif pada tahun 2021, yaitu menentukan keteraturan inklusif pada graf kipas, petasan, dan graf matahari. Yang terakhir yaitu ada Wilianti pada tahun 2023, yaitu menentukan bilangan kromatik pada graf amalgamasi kipas berekor. Nah, dari kajian terdahulu tersebut, kenapa saya mengambil judul ini? Karena dari beberapa kajian, tidak jarang peneliti meneliti tentang pewarnaan graceful, utamanya menggunakan graf amalgamasi titik, yaitu pada keluarga graf kipas. Oke, selanjutnya kita ke bab 2 mengenai tentang kajian teori. Di sini, definisi graf sendiri secara matematik, graf terdiri dari vertex, yaitu himpunan-himpunan tak kosong atau biasa disebut dengan titik. Dan juga graf terdiri dari yang namanya himpunan pasangan berurutan dari titik-titik tersebut atau biasa disebut dengan HG atau sisi. Dan juga graf memiliki pewarnaan. Ada 3 pewarnaan. Yang pertama yaitu pewarnaan titik, seperti pada gambar yang sudah ditandai dengan angka berwarna merah. Lalu ada juga pewarnaan sisi, seperti pada gambar yang sudah ditandai dengan angka berwarna biru, dan juga ada namanya pewarnaan wilayah seperti gambar ini. Selanjutnya adalah pewarnaan graceful. Pewarnaan graceful sendiri adalah pewarnaan pada titik maupun sisi yang mana menggunakan bilangan asli, dan pewarnaan tersebut boleh berulang, akan tetapi dengan syarat pewarnaan yang bertetangga atau warna yang bertetangga atau yang berdekatan harus memiliki warna yang berbeda, baik maupun titik dan di sisinya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi amalgamasi sendiri. Operasi amalgamasi adalah operasi yang dilakukan dengan menggunakan satu titik, yang mana titik tersebut akan dioperasikan menjadi satu titik lagi dan menjadi graf yang baru. Nah, amalgamasi titik ini anggapannya sederhananya adalah akan menjadi pusatnya. Dan untuk sederhananya, graf yang akan saya teliti adalah seperti ini. Di sini menunjukkan bahwasannya ini adalah graf kipas yang dioperasikan menggunakan amalgamasi titik. Karena di sini pada graf ini itu terdapat satu titik di tengah sebagai pusatnya, lalu menggabungkan beberapa graf kipas. Dan di sini saya contohkan ada 4 graf kipas. Oke, selanjutnya adalah kerangka konseptual. Yang pertama adalah menentukan graf apa yang akan diteliti, setelah itu menentukan kardinalitas, lalu melakukan pewarnaan pada titik dan sisi graf. Selanjutnya definisi terpenuhi. Apabila definisi tidak terpenuhi, maka akan kembali lagi ke menentukan pewarnaan pada sisi dan graf, pada titik dan sisi graf. Sedangkan apabila definisi sudah terpenuhi, maka menentukan teorema lalu membuktikan teorema tersebut. Selanjutnya kita akan ke bab 3, metode penelitian. Metode penelitian atau pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif eksploratif. Eksploratif sendiri adalah pendalaman pengetahuan atau menemukan ide-ide baru sehingga menghasilkan pengembangan teori baru atau menghasilkan teori baru. Dan metode penelitian dalam eksploratif ini ada 2. Yang pertama adalah aksiomatik, yang kedua adalah deteksi pola. Selanjutnya adalah sumber data. Sumber data diambil dari beberapa jurnal, buku, lalu artikel, serta website yang terpercaya. Dan selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan penganalisisan data. Teknik pengumpulan data sendiri kami lakukan melalui observasi. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melihat atau meneliti kajian-kajian terdahulu mengenai tentang graf, utamanya tentang pewarnaan graceful, operasi amalgamasi titik, dan juga graf kipasnya sendiri. Dan selanjutnya dianalisis dari hasil observasi tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.